Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Dan gimana kabarnya teman-temanku pada hari ini? Ada yang mungkin lagi beristirahat kerja ataupun lagi work from home. Tapi biarlah saat ini kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah segala rencana kita serahkan kepada Tuhan. Pikiran kita, segala apapun yang terjadi di kehidupan kita, biarlah Tuhan yang merencanakan. Dan biarlah kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Mari kita mau sembah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami yang kami tinggikan. Engkau Allah yang baik bagi kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, amin Tuhan, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiringmu seumur hidupku. Mari kita sembah tinggikan nama Tuhan. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami ingin mengiringi hidup kami, mengiring Engkau Yesus sampai seumur hidup kami Tuhan. Mengikuti-Mu sampai akhir hayat kami. Biarlah kami serahkan pikiran kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu hanya Engkau yang layak untuk disembah Tuhan, untuk dimuliakan.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Amin Tuhan, jadikan kami Tuhan bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarlah kami Tuhan, Engkau jadikan kami menjadi bencana-Mu yang indah. Dan untuk menjadi bencana yang indah, biarlah Engkau membentuk kami Tuhan. Kami tahu Tuhan prosesnya tidak mudah Tuhan. Tapi biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk menjalani semuanya itu. Untuk menjadikan kami bencana yang indah. Biarlah pikiran kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan pikiran-Mu Tuhan, biarlah ada di dalam pikiran kami Tuhan. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan segala apa yang sudah kami lakukan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan apa yang akan kami lakukan Tuhan setelah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus berada bersama kami Tuhan. Pikiran kami saat ini Tuhan kami taruh ke dalam kaki-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa menerima firman dengan baik. Setiap kata-kata yang hamba keluarkan dari mulut hamba, biarlah hanyalah kata-kata firman dari-Mu. Dan hamba ingin menyampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Sehingga saat ini yang melihat dan mendengar bisa mengerti dengan mudah akan pengertian firman-Mu. Dan terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerjalah saat ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Musuh kami. Amin. Shalom semuanya, selamat siang. Dan apa kabarnya saudara hari ini? Dan mungkin teman-teman saat ini sudah bekerja setengah hari ini dan siang ini lagi beristirahat, mungkin ada makan siang, ataupun mungkin yang lagi santai, lagi scroll HP, atau mungkin di notifnya keluar notif Misbah Keluarga untuk ibadah pada siang hari ini. Dan marilah kita memberikan hati kita, pikiran kita sebentar untuk menerima firman Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar bahwa segala perkara, segala yang terjadi di kehidupan kita, kita akan mempunyai respon terhadap apa yang terjadi di kehidupan kita. Respon itu bisa baik, bisa buruk, ataupun responnya bisa negatif, positif, atau responnya bisa marah atau tidak, tergantung gimana kita bisa memanage hati kita. Tapi yang paling terpenting di antara itu, hubungan kita dengan Tuhan dan Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk mendapat respon yang baik di dalam segala sesuatu, segala perkara. Bagaimana kita merespon sesuatu, masalah, ataupun perkara, pergumulan, itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apabila kita jauh dengan Tuhan, itu akan mendapat respon hati yang tidak baik. Dan maka dari itu, biarlah firman saat ini kita mau belajar bahwa kita harus memiliki respon yang baik, yang positif, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita sebagai orang tua ataupun sebagai bos, nah sebagai orang tua, kita memiliki anak. Nah, biasanya kan ada sebuah argumen atau sebuah mungkin kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Nah, saat itu kita mungkin tahu dan kita mungkin mengoreksi, dan ada juga yang kasih tahu sama dia bahwa perbuatan ini tidak baik loh, apa yang kamu lakukan itu bisa menyebabkan hal yang buruk di masa depanmu, mungkin di sekolahmu, di pergaulanmu. Nah, tergantung anak kita
bagaimana meresponinya? Ada dua. Dia meresponinya dengan baik, berubah, dan melakukan sesuai apa yang dikatakan oleh bapaknya atau ibunya. Yang kedua, mungkin respon dia tidak baik atau buruk, bisa membangkang, bisa tidak peduli lagi sama orang tuanya, mungkin bisa sakit hati, menjadi kepahitan. Nah, itu dimana kedua respon ini tergantung bagaimana pengajaran yang sudah kita ajarkan kepada anak kita. Ada juga respon yang mungkin di depan berkata iya, tapi di dalam hati mungkin jengkel, ataupun hanya untuk menyenangkan hati orang tuanya karena mereka butuh orang tuanya, butuh mungkin untuk jajan atau butuh untuk beli barang, atau mungkin anak itu butuh uangnya orang tua. Nah, itu mungkin di luar bilang ya, oh oke Pak, baik, tapi dalam hati mungkin jengkel karena di belakangnya banyak motivasi yang berbeda. Dan ada juga misalnya kerja nih, siapapun yang saat ini bekerja mungkin pernah ya dimarahi oleh bosnya, dimarahi oleh mungkin pimpinan divisi, kepala divisi. Nah, di situ kalau namanya kita dikasih tahu, diberitahu, pasti ada suatu kesalahan di dalam diri kita. Terkadang yaitu ada beberapa respon pekerja yang saat itu dikasih tahu, dibilangi oleh bos ataupun ya pemimpin yang ada di suatu perusahaan. Nah, respon itu bisa dia berubah karena memang dia tahu dia salah dan memperbaikinya. Respon yang kedua, dia bilang ya, tapi mungkin jengkel, sakit hati karena apa yang dikatakan oleh bosnya atau pemimpinnya, dan dia bilang ya karena ya dia masih butuh pekerjaan itu, bukan dengan tulus hati dia mau bilang ya terus mungkin memperbaiki kesalahan itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa respon apa yang kita lakukan, respon apa yang akan kita lakukan itu tergantung bagaimana Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, tergantung bagaimana hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta kita. Nah, kita bisa lihat, kita bisa mempelajari bahwa di dalam Perjanjian Baru pada waktu itu jemaat pengikut Yesus meresponi suatu hal yang salah. Nah, pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang di dalam bait suci, terus menyembuhkan orang lumpuh, dan waktu itu banyak sekali pengikut atau banyak sekali yang mengikut Tuhan Yesus, sampai pada suatu hari dia sampai pernah saking terkenalnya Tuhan Yesus pada waktu itu, di kitab Markus mengatakan bahwa dia terkenal di beberapa kota, di Sidon, terus di Yudea, terus di Tirus, di Idumea, Yerusalem. Tuhan Yesus sangat terkenal. Makanya itu terkenal karena apa? Karena Tuhan Yesus membuat mukjizat, menyembuhkan banyak orang. Nah, jadi orang Farisi ini kalah tenar sama Tuhan Yesus pada waktu itu karena yaitu Yesus melakukan banyak mukjizat, Yesus melakukan banyak perkara, menyembuhkan banyak orang. Dan pada waktu itu orang Farisi dan pada waktu itu orang Herodian ingin membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyingkir dari situ dan dia menyeberang ke Danau Galilea. Dan saking banyaknya orang yang tetap mengikutinya, dia sampai bilang ke muridnya, coba perahunya agak ditengahin supaya dia nggak jatuh, karena pada waktu mau menyeberang ke Danau Galilea, mungkin sangat antusiasnya orang yang mengikuti Tuhan Yesus ini sampai Tuhan Yesus mau jatuh, makanya Tuhan bilang agak ke tengah sedikit supaya aku tidak jatuh dan bisa
berkhotbah, bisa berfirman. Dan bukan hanya itu saja, ada seorang anak yang kerasukan setan, sampai anak itu yang kerasukan setan itu, roh-roh jahat itu menyembah Tuhan. Dia bilang, engkaulah anak Allah. Tetapi pada waktu itu ia dengan keras melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Mereka itu roh-roh jahat yang mengatakan engkau adalah anak Allah. Nah, di sini kita bisa melihat respon dari pengikut Tuhan Yesus dan respon dari roh-roh jahat yang menyembah Tuhan. Respon yang dilakukan oleh pengikut Yesus ini adalah mungkin baik mengikut Yesus pada waktu itu, tetapi pengikut Yesus ini hanya menginginkan apa? Mukjizat, kesembuhan, hanya terkagum, hanya ingin mengikuti karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Dan respon ini sebetulnya tidak baik, karena sebetulnya mengikut Tuhan itu bukan karena kita untuk mendapat mujizat, untuk mendapat kesembuhan, tetapi memang benar kita mengikut Yesus karena dia pribadi yang layak untuk disembah. Dan respon dari roh-roh jahat ini juga bilang, dia tahu bahwa engkau ini anak Allah, dan akhirnya dia sujud. Tetapi apakah roh jahat ini mengikuti Yesus serta-merta langsung mengikut Yesus? Tidak seperti itu. Dan kita bisa lihat bahwa respon kedua pribadi ini, orang bukan pribadi ya, orang yang mengikut ini Yesus dan juga roh-roh jahat ini tidak baik semuanya. Karena yang satu ingin memanfaatkan Tuhan Yesus dengan adanya mukjizat, dengan adanya kesembuhan, dengan adanya mungkin yang banyak pergumulan pada waktu itu, boleh, itu sah saja, dan Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan pada waktu itu. Tetapi hati yang tulus diperlukan untuk mengikuti Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan yang dilakukan Yesus. Kita saat ini mengikut Yesus, kita bisa belajar dari hal ini bahwa kita harus meresponi dengan benar. Kita harus mempunyai respon yang baik akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita mau menginginkan mujizat dari Tuhan. Bukan karena kita kepengen masalah kita diselesaikan. Bukan karena kita kepengen diberkati. Dan banyak macamlah kita, kasarnya kita ingin memanfaatkan Tuhan kita. Bukan seperti itu. Kita mau mengikuti Tuhan karena memang Tuhan itu pribadi yang maha kuasa, pribadi yang layak disembah, karena dia sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Dia menebus dosa kita dan dia menyerahkan nyawa ganti kita. Maka dari itu, untuk saat ini, di zaman ini, setelah Tuhan Yesus meninggal, marilah kita mengikut Yesus dengan tidak ada embel-embel, dengan tulus hati, dengan segenap hati kita. Tuhan tahu kok isi hati kita, mana yang tulus, mana yang tidak, mana yang memang benar-benar mengikut Tuhan Yesus, pikul salib, benar-benar pikul salib, atau hanya di depan orang banyak baik, di depan mungkin pendeta baik, pelayanannya full, pelayannya tiap hari bisa dibilang 7 kali dia di gereja terus, ataupun melayani kemana-mana. Itu bukan jaminan untuk kita mengikut Yesus. Jaminan kita mengikut Yesus adalah kita memberikan hati kita, jiwa kita, tubuh kita dengan perbuatan kita. Kita tahu bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita masuk ke surga. Saya pernah singgung itu, karena keselamatan itu adalah kasih karunia. Tetapi orang yang benar mengikut Yesus, dia tahu bagaimana kehidupannya, bagaimana menjalani kehidupan dengan sesuai firman Tuhan. Dan mari saat ini yang mungkin
mempunyai motivasi, mempunyai keinginan yang seperti yang saya sebutkan tadi, mengikut Tuhan karena cuman ingin mujizatnya, mengikut Tuhan karena mungkin berkat. Yuk mari kita saat ini kita mau menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Saat ada pergumulan, tetap ikut Tuhan. Saat ada masalah, tetaplah ikut Tuhan. Saat diberkati, ikutlah Tuhan. Saat sukacita, saat duka cita, ikutlah Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu, pasti tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana respon hati kita. Dan Tuhan pasti tahu itu. Maka dari itu, dialah saat ini kita mau belajar. Kita tahu bahwa mengikut Tuhan itu tidak gampang. Kita harus memikul salib. Dalam arti, terus kita susah di bumi ini? Tidak seperti itu. Memikul salib adalah kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Mencari jiwa, mengabarkan Injil, memelihara jiwa-jiwa. Apapun yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin talenta orang itu berbeda-beda. Ada yang memang harus mengurus jiwa, ada yang firman, yang menyampaikan firman, berkhotbah, menyampaikan kebaikan Tuhan. Mungkin ada juga yang support dalam support ke materi, keuangan, support tenaga, support pikiran. Itu juga adalah sebagai bentuk pelayanan saudara asal dengan tulus saudara-saudara melakukannya, bukan karena ingin mujizat, berkat, kesembuhan, apapun itu semuanya bukan karena itu. Nah, mari saat ini jadilah pengikut Kristus yang sejati, dan biarlah Tuhan menilik hati kita supaya kita benar-benar tahu dan mengerti bagaimana itu mengikut Tuhan. Bagaimana mengikut Tuhan dengan benar. Bagaimana mengerti isi hati Tuhan. Maka dari itu Tuhan, saat ini Tuhan, apabila respon kami tidak baik Tuhan, menanggapi atau mengikut Engkau Tuhan, biarlah saat ini Tuhan kami mau bertobat Tuhan, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Angkat pikiran-pikiran kami, angkat motivasi kami yang kurang baik saat mengikuti Engkau Tuhan. Biarlah kami dengan tulus hati, dengan hati yang benar dan memberikan yang diberikan padamu Tuhan. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau Tuhan bukan hanya berkat-Mu, bukan hanya kesembuhan-Mu Tuhan, tapi kami mau juga memikul salib-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera saat kami mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allahku. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami saat ini. Dan kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sharing firman pada siang hari ini. Bila saudara terberkati, biarlah ibadah pada siang ini bisa share ke saudara-saudara kalian, teman-teman kalian. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi berkat buat saudara-saudara. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.